Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami pada tugas perkuliahan proses pengolahan petrokimia 2. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Nastafida Serasanti dengan NIM 211420047. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya Rofiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2114445. Saya Ren Amatin dengan NIM 211200065. Dan saya ada RR Sania dengan NIM 21420027. baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada pembahasan materi fenol formaldehid. Next. Poin pertama, kita akan membahas secara singkat sejarah industri fenol, di mana fenol itu awalnya ditemukan pada tahun 1834 dan dikenal dengan nama asam karbolat. Satu-satunya sumber penghasil fenol yaitu tar batu bara. Selain dari sumber alam, senyawa fenol berasal dari pembuatan fenol sintetis. Pembuatan fenol sintetis ini pertama kali ditemukan pada tahun 1918, yaitu pada proses sulfonasi benzen menggunakan asam sulfat. Next. Pengertian dan karakteristik fenol. Fenol atau hidroksibenzen dengan rumus molekul C6H5OH merupakan komponen campuran yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Fenol juga biasa disebut asam karbolat, asam fenat, asam fenitilat, fenilhidroksida, atau oksil benzen. Fenol itu sendiri memiliki berat molekul sebesar 94,11 gram per mol. Pada suhu ruang, fenol memiliki ciri fisik berupa kristal putih dan perlahan berubah menjadi berwarna merah muda apabila terkena paparan panas atau cahaya. Fenol itu memiliki bau khas, yaitu berbau manis. Dan dalam kelarutannya, zat ini sedikit sukar larut dalam air pada suhu 0 sampai 65 derajat Celcius dan melarut sempurna pada suhu di atas 65,3 derajat Celcius. Fenol sangat larut dalam alkohol, benzen, kloroform, ether, dan hampir semua jenis pelarut organik. Kegunaan fenol dalam beberapa industri, yaitu yang pertama, fenol sebagai bahan baku pembuatan plastik atau pembuatan bisfenil. Dan selanjutnya, fenol sebagai bahan pembuatan resin fenol atau peralatan rumah tangga dan cat. Fenol sebagai bahan baku pembuatan kaprolaktam atau pembuatan bahan tekstil dan jala ikan. Yang terakhir, fenol sebagai bahan baku pembuatan aniline atau pembuatan obat-obatan serta alkifenol atau surfaktan dan deterjen. Selanjutnya, Sejarah formaldehid. Formaldehid awalnya disintesis oleh kimiawan Rusia Alexander Butlerov tahun 1859, tapi diidentifikasi oleh Hoffman tahun 1867. Formaldehid atau CH2O disebut juga dengan metanal, merupakan suatu campuran organik yang dikenal dengan nama aldehida, membeku pada suhu kurang dari 92 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 30 derajat Celcius. Formaldehid terdapat dalam bentuk gas, larutan, maupun padatan. Formaldehid dalam udara bebas berada dalam bentuk gas, namun bisa larut dalam air. Formaldehid dalam bentuk larutan dikenal dengan nama formalin yang mempunyai fungsi disinfektan dan sering dipakai untuk mengawetkan spesimen biologikal serta biasanya digunakan dalam proses pembuatan peralatan makanan melamin yang berfungsi sebagai bahan baku dan pengawet.
Formaldehid di dalam senyawa melamin dapat muncul kembali dengan adanya peristiwa yang dinamakan depolimerisasi atau degradasi, di mana partikel-partikel formaldehid kembali muncul sebagai monomer dan otomatis menghasilkan racun yang berbahaya bagi kesehatan apabila masuk dalam tubuh manusia. Hal ini terjadi apabila senyawa melamin terkena air panas, sinar ultraviolet, dan adanya gesekan-gesekan dan abrasi terhadap permukaan melamin. Next. Bahayanya formaldehid. Yang pertama yaitu iritasi pada membran mukasa, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga dermatitis, yang keempat hematemesis, yang kelima anuria, yang keenam asidosis, yang ketujuh vertigo, yang kedelapan koma dan kematian. Next. Sifat formaldehid di sini yaitu ada dua. Yang pertama sifat fisik dan kedua sifat kimiawi. Sifat fisik larutan formaldehid adalah merupakan cairan jernih, tidak berwarna atau hampir tidak berwarna. Bau menusuk, uap merangsang selaput lendir hidung dan tenggorokan, dan jika disimpan di tempat dingin dapat menjadi keruh. Biasanya disimpan di dalam wadah tertutup dan terlindung dari cahaya dengan suhu tempat penyimpanan di atas 20. Yang kedua sifat kimia. Formaldehid pada umumnya memiliki sifat kimia yang sama dengan aldehida, namun lebih reaktif daripada aldehida lainnya. Formaldehid merupakan elektrofil sehingga bisa dipakai dalam reaksi substitusi aromatik elektrofilik dan alkena. Keadaan katalis bisa mengakibatkan formaldehid menghasilkan asam format dan metanol. Kegunaan formaldehid. Yang pertama, sebagai resin. Dapat menghasilkan resin bila direaksikan dengan urea, melamin, dan fenol. Resin ini akan digunakan pada industri woodworking, coating, dan partition board. Yang kedua, sebagai bahan intermediate untuk proses senyawa kimia lainnya, seperti 1,4 butanadiol, EDTA, dan hexamethylene tetramin. Yang ketiga, untuk penggunaan langsung dan bisa dijadikan sebagai penghambat korosi, electroplating, dan finishing kaca dalam industri logam, bahan pengawet, dan disinfektan dalam dunia kedokteran serta kecantikan. Yang keempat, untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga sering digunakan sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Sebagai disinfektan, formaldehid dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian. Formaldehid dipakai sebagai pengawet dalam vaksinasi. Dan yang terakhir, dalam bidang medis, larutan formaldehid dipakai untuk mengeringkan kulit, misalnya mengangkat kutil. Larutan dari formaldehid sering dipakai dalam membalsem untuk mematikan bakteri dan mengawetkan bangkai. Next. Pencegahan masuknya formalin ke dalam tubuh manusia. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah masuknya formalin ke dalam tubuh manusia pada penggunaan peralatan makan melamin dengan tidak menggunakan peralatan makan melamin sebagai wadah, makanan, atau minuman yang panas, serta menghindari terjadinya gesekan pada permukaan peralatan makan melamin yang dapat memicu terjadinya degradasi monomer formaldehid pada peralatan makan melamin. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tahapan pembentukan fenol formaldehid.
Pembuatan resin fenol formaldehid sendiri itu dimodifikasi dengan menambahkan turunan fenol yang berupa teri-teri butil fenol, resorcinol, dan hidroquinon. Keberhasilan dari proses ini diukur dengan uji densitas dan juga uji kekerasan. Ketika uji densitas sendiri itu dapat menunjukkan keteraturan dan kerapatan struktur molekul resin tersebut. Untuk tahapan pembentukan fenol formaldehid sendiri ada 3, yakni yang pertama reaksi adisi fenol formaldehid yang menghasilkan metilolpenol. Jadi bisa kita lihat dalam reaksi yang pertama itu adanya adisi formaldehid yang akan menghasilkan produk berupa metilolfenol. Yang kedua, yakni dengan reaksi kondensasi dari metilolfenol dan fenol yang membentuk methylene bride seperti persamaan yang kedua. Jadi dari persamaan yang pertama tadi yang menghasilkan produk berupa metilolfenol itu akan ditambahkan dengan fenol lagi sehingga menghasilkan produk berupa methylene bride. Terus yang terakhir yakni pembentukan struktur jaring. Proses pembentukan struktur jaring itu dimulai dari pembentukan orto atau para hidroksimetilfenol yang kemudian bereaksi dengan molekul fenol lain untuk membentuk jembatan metilen. Nah, posisi jembatan metilen ini akan mengisi orto atau para yang mempengaruhi teratur tidaknya struktur dari molekul resin tersebut. Keteraturan posisi jembatan akan menjadikan tingginya kerapatan resin sehingga memiliki densitas yang tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika tahap pengujian densitas itu akan menunjukkan keteraturan dan kerapatan dari struktur molekul resin fenol sendiri. Itu bisa kita lihat di proses yang ketiga untuk struktur jaring fenol formaldehid. Next. Selanjutnya ada resin fenol formaldehid. Fenol atau C6H5OH dan formaldehid CHCO dengan adanya aqueous ammonical medium akan terkondensasi resin fenol formaldehid. Reaksi ini dilakukan dalam kettle type reaktor dengan suhu 160 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Waktu reaksi kurang dari 1 jam dan produk dari reaktor biasanya dicampur dengan heksametil triamin dan filler untuk membuat resin akhir yang siap untuk diproses molding. Bergantung pada rasio fenol terhadap formaldehid, berbagai jenis grade dari resin ini bisa dibuat. Selain itu, resin jenis ini termasuk ke dalam thermosetting. Jadi fenol dan formaldehid ini merupakan salah satu dari resin yang memiliki panas thermosetting. Next. Selanjutnya ada spesifikasi dari produk fenol sendiri, yakni yang pertama ada bentuknya cair, warnanya coklat kemerahan, pH-nya 12 dengan ketelitian kurang lebih dari 1 pada suhu 30 derajat Celcius. Ada viscosity yakni antara 60 sampai 250 CPS dengan pengukuran pada saat suhu 30 derajat Celcius. Ada solid content dengan nilai 44 dengan ketelitian 1%. Ada gel time yakni 15 sampai 40 menit. Ada specific gravity antara 1,168 sampai 1,180 gram per centimeter kubik pada pengujian 30 derajat Celcius. Ada water solubility yakni lebih dari 20 kali dan yang terakhir ada masa simpan yang kurang lebih dari 1 bulan. Next. Selanjutnya, yakni ada standar internasional. Jadi resin fenol formaldehid memenuhi persyaratan dari
standar-standar internasional sebagai berikut, yakni yang dari UK atau United Kingdom dengan standar BS 1455 type WBP, USA C35-36 type technical dan type 1, Jerman DIN 68705 type AW100, dan Jepang ada JPIC dengan type 1. Jadi resin fenol formaldehid itu bentuknya cair yang bersifat thermosetting yang memenuhi persyaratan untuk perekat type WBP atau water boil proof. Sementara itu resin ini menghasilkan rekatan-rekatan yang tahan air, dan fenol formaldehid ini dianjurkan untuk pembuatan seperti interior kayu, rock wall, lantai kayu eksternal, dan blockboard. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffiansyah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat polimer dari thermosetting itu sendiri. Yang mana kita ketahui sifat produk akhir berbeda terutama karena rumusan bahan mentahnya. Jenis dan banyaknya katalis, pengisi, dan pemilihan medium dalam hal resin fenol. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni mudah dibentuk dan menguntungkan dalam kestabilan dimensi. Yang kedua, unggul dalam sifat isolasi listrik. Yang ketiga, relatif tahan panas dan dapat padam sendiri. Dan yang keempat, itu adalah unggul dalam ketahanan asam. Kemudian selain keunggulan, tentu juga memiliki kerugiannya atau kekurangannya. Yang pertama yakni kurang tahan terhadap alkali, aslinya agak berwarna, jadi tak bebas dalam perwarnaan. Kemudian ketahanan busur listriknya tidak baik. Lanjut, untuk jenis resin fenol formaldehid. Di sini ada dua, ada novolak dan resol. Novolak sendiri, novolak bersifat termoplas. Jenis novolak dibuat pada suasana asam dengan penambahan HCl suhu 900 derajat Celcius dan waktu reaksi 5 jam. Novolak merupakan hasil reaksi antara fenol ekses dengan formaldehid oleh adanya katalis asam. Jenis katalis asam yang sering digunakan adalah asam sulfat, asam klorida, dan asam oksalat dengan konsentrasi yang rendah. Hasil reaksi akan membentuk produk yang termoplas dengan berat molekul 500 hingga 900. Kondisi optimum jenis novolak diperoleh pada pH 2,5 dan perbandingan reaktan 1:0,8. Agar novolak menjadi bersifat termoset, maka membutuhkan pemanasan dan penambahan cross-linking agent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya pH dan perbandingan reaktan, waktu kering semakin lama. Pada novolak, reaksi polikondensasi dapat berlangsung sempurna sampai membentuk rantai dengan struktur metileneling dan fenol terminate tanpa adanya gugus fungsional dan tidak dapat cure dengan sendirinya. Pada suasana asam, reaksi kondensasi pembentukan jembatan metilen berjalan cepat dibanding pembentukan gugus metilol. Aplikasi jenis novolak sebagai varnis kayu menghasilkan warna yang lebih cerah, tingkat gloss tinggi dibanding dengan jenis resol. Kemudian kita masuk dalam jenis resol. Resol sendiri bersifat termoset, merupakan hasil reaksi antara fenol dengan formaldehid ekses oleh adanya katalis basa. Jenis resol dibuat pada suasana basah dengan penambahan NaOH, suhu 800 derajat Celcius, dan waktu reaksi 3 jam. Untuk jenis resol dicapai pada pH 10 dan perbandingan mol reaktan 1:2. Jenis katalis basa yang sering digunakan adalah natrium hidroksida dan amonium hidroksida pada pH 8 hingga 11. Produk fenol formaldehid yang dihasilkan dengan katalis natrium hidroksida akan mempunyai sifat larut dalam air, dan apabila katalis yang digunakan amonium hidroksida akan memberikan sifat tidak larut dalam air yang dikarenakan terbentuk bis dan tris-hidroksilbenzilamin. Lanjut, kemudian pada contoh pembuatan resin fenol formaldehid antara lain yang pertama dengan pembuatan resin menggunakan para alkil fenol dan dimetil fenol sebagai pengganti fenol yang direaksikan dengan formaldehid. Kedua, dengan pembuatan resin dari fenol formaldehid menggunakan katalisator NaOH. Dan yang ketiga ada modifikasi terhadap resin fenol formaldehid dengan penambahan lignin. Dan yang terakhir ada pembuatan resin fenol formaldehid dengan pelarut heksametilin
tetramin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.